Halo sahabat Mutiara, selamat datang kembali di episode Bicara Tani yang ke-214. Di sini saya akan menemani sahabat Mutiara selama beberapa waktu ke depan. Tapi sebelum kita bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel MPK Mutiara TV supaya nggak ketinggalan update videonya ke depan. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu petani muda asal Bandung. Jadi tentunya ini sangat menginspirasi. Beliau adalah Mas Wildan Fauzan yang saat ini fokus berbudidaya kentang. Jadi boleh banget buat sahabat Mutiara yang penasaran seputar kentang, mulai dari persiapan lahannya, pemupukannya, hingga bagaimana sih pendistribusian dan pemasarannya. Silahkan disimak, Mas. Oh Halo. ya, aman ya Mas sinyalnya? Oh, ada ya Aman? suaranya? Oke, aman. Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi gini Mas, rencananya hari ini akan ada dua sesi. Yang pertama kita ngobrol-ngobrol santai, lalu ada rehat sejenak dan dilanjut ke sesi dua untuk tanya jawab. Begitu ya Mas? Ya, Oke, langsung saja nih. Boleh diawali dulu nih Mas dengan perkenalan. sebelumnya perkenalkan tentang ada kubis, ada bawang daun sama wortel. Tapi yang utamanya kalau di saya pribadi kentang. Oke, kentang. Oke Mas, boleh diceritain nggak Mas awal mulainya terjun ke pertanian itu bagaimana? Sampai saat ini fokus di kentang itu ceritanya tuh gimana? Awalnya bukan terjun ya, karena keluarga saya semuanya kan petani, mulai dari Oh ya. kakek buyut ke kakek ke bapak, bapak dari ibu, kakek dari ibu, kakek dari ayah tuh semuanya Mm-mm. petani. Ini istilahnya sayang di rumah nggak ada yang berusin. Ya. Ya akhirnya dimandatkan lah, ya soal terusin gitu. Akhirnya Hmm. terusin dari 2019 sampai sekarang, Oh gitu. Berarti ini tadi Mas generasi ketiga nih. generasi ketiga. Oh oke. Berarti memang sudah turun temurun dan memang dari keluarga pun diharapkannya ke bawah-bawahnya tuh terjunnya di Ya, pertanian ya Mas. bahkan lingkungan di sini ya Mm. harapannya semuanya anak-anaknya jadi petani kalau di Oh, sini ya. oh iya ya. Jadi memang sudah terbiasa dari kecil juga Ya, tahu gitu ya cara menanam itu seperti apa. ya dari kecil kan kita lihat orang tua oh nanamnya kayak Mm-mm. gini, kami tanamnya ini, gitu sampai sekolah, kita di sela-sela libur bantu sedikit, Mm-mm. gitu-gitu. Jadi udah tau lah dari kecil gitu, udah tahu dari kecil kulturnya kayak apa. Oh iya emang sudah terbiasa dari lingkungan ya. Memang Oke biasa dari Mas. Mm-mm. Nah, ini kan tadi Mas tanam kentang nih dan beberapa tanam lainnya. Terus ini apakah konsepnya tuh tumpang sari atau gimana, Mas? kalau di saya konsepnya bukan tumpang sari tapi rotasi. Setelah kentang itu kol, setelah kol itu biasanya bawang, setelah bawang wortel. Jadi dirotasi satu-satu. Oh, iya, iya, iya. Jadi emang, Kalau di daerah, mm-mm. jadi tidak ada tumpang sari, tidak ada kultur tumpang sari kalau di saya. Gitu. Oh, oke, oke, Tunggu. oke. Oke, Mas. Tadi ini fokus di kentang. Kalau boleh tahu ini Masnya tuh varietasnya apa yang ditanam? Ya, kalau saya kebanyakan granola, granola ya, granola L. Hmm? Granola L. Oh, satu Ya, varietas itu atau tanam beberapa, Mas? Kalau saya utamanya satu itu, tapi kalau Mm-mm. ada ya di selang ya misal dari 10 kali tanam itu sekali tanam Atlantik, tipe Atlantik. Atlantik. Oh, granola dan Atlantik ya. Emang bedanya apa, Mas, dari dua varietas itu? Kalau granola itu dari segi dagingnya beda karena granola kan Mm-mm. biasanya pemasarannya harus ke pasar induk, Mm-mm. istilahnya di sayur lah. Mm-mm. Kalau Atlantik tuh kan kita kerjasama basicnya sama perusahaan. Jadi ada penyedia, istilahnya benihnya dikasih, terus nanti Mm-mm. hasilnya juga kita kembalikan ke perusahaan dengan ya perjanjian-perjanjian bisnis lah. Oh, Terus nantinya produknya yang keluar keripik, yang kita bisa lihat di ciki-ciki itu mm-mm. di toko-toko kan itu tuh jenisnya Atlantik. Dia kulitnya putih. Oh, oh, ternyata beda ya Mas dari isiannya. Apa dari maksudnya teksturnya atau besarannya atau gimana Mas? Warna kulitnya beda, besarnya juga beda. Kalau Atlantik kan dia harus sejajar karena masuk potongan mesinnya tuh harus bagus. Kalau Mm-mm. granola kan dia ada yang lonjong, ada yang besar ke atas gitu. Oh, random Biasanya gitu ya kalau granola. terus kulitnya kan beda. Kalau granola itu kalau dikupas dia kulitnya kuning, lebih ke kuning. Kalau Atlantik Mm-mm. putih. Terus Oh, kalau digoreng tuh bagus. Kalau digoreng kering ya. ini Kalau yang untuk granola Atlantik.
Atlantik. Kalau Mm-mm. granola air harus jadi tumisan atau jadi misalnya kalau digiling jadi perkedel gitu. Oh, yang tipe yang tebel-tebel gitu ya, baru yang granola. Nah, granola. Oh, ya, ya, baru tahu nih Mas saya. Tuh. Ilmu Jadi baru. Atlantik itu lebih ke Mm. ini, lebih ke buat istilahnya bukan pangan, jadi pendukung pangan lah kayak keripik, Berarti lebih ke industri kentangnya ya, ya olahannya. industri Oh, ya, lahan. ya. Terus sejarah Oke. produksi itu memang berbeda juga, lebih banyak granola L di lapangan karena dalam luasan 1 hektar Mm. Atlantik itu paling di 15 ton ya, kalau granola L itu di 25 ton Oh, lumayan produksi. ya bedanya ya. Beda beda. Oh, ya, ya, ya. Oke, oke. Terus Cuma ini kan kan nggak ada tadi, gimana Mas? Sorry. sama kan nggak ada batasan. Kalau kita Atlantik kan dibatas ya sama perusahaan, harus Ya. besarnya segini karena harus masuk mesin, harus masuk sortiran dan Oh, lain-lain. mm-mm. Kalau granola L kan ya sesuka kita mau panen umur berapapun, kalau pasarnya maunya kita laku gitu. Oh, ya, ya, ya. Lebih banyak syarat nih ya Atlantik ya. Aturan kan. Iya, aturan. Oke. Nah, tadi kan ada dua varietas ini. Kalau misalnya tips memilih varietas yang tepat tuh gimana, Mas? Apa karena daerah Mas cocoknya granola dan Atlantik atau sebenarnya semua varietas tuh bisa di mana aja? Eh, Kayak saya lihat-lihat gitu ya, kayaknya semua varietas itu tergantung daerahnya, tergantung Mm-mm, ketinggian. Kalau mm-mm, saya ketinggiannya rata-rata di 2000 sampai 3000 mdpl tuh cocoknya di granola L Atlantik. mm-mm, Atlantik pun sebenarnya agak cocok nggak cocok di beberapa mm-mm. musim, memang Phytophthoranya nggak, istilah penyakitnya lebih banyak Atlantik, jadi nggak terkendali gitu karena cuacanya lebih dingin. Oh ya, jadi emang Kalau masuk di di lokasi dan cuaca lokasinya juga juga. beda-beda. Mm-mm, Kalau misalnya saya pernah baca daerah-daerah Dieng tuh mm-mm. granolanya granola Grand Kembang. Jadi L-nya nggak Oh, bagus, tapi granola Kembang nggak oh, bagus. ada khususnya lagi ya, berarti. Iya, itu tergantung ketinggiannya berapa, gitu. Mm-mm. Oh iya, iya. Cuacanya, trop, iya dinginnya seberapa gitu. Jadi beda-beda. Oh iya, iya. Nah ini Mas tuh saat tanam granola L ini emang udah dari turun temurun atau Mas coba-coba dulu sempat sebelumnya? Turun temurun. Oh turun temurun jadi udah di sini terasa cocoknya granola L Iya, jadi ya lanjut iya. aja gitu ya. Karena dulunya ya di zaman kakek buyut saya, si Mm-mm. benihnya itu diimpor langsung dari kentang tuh kalau nggak salah dari Holland atau Amerika Selatan. Yang Mm-mm. masuk tuh granola L dulu ke sini. Jadi kita bisa Mm-mm. istilahnya awal belajar menanam kentang itu ya granola L. Oh Kalau ya. karena awalnya di sini tuh pertaniannya bukan kentang tapi kubis awalnya. Mm-mm. Setelah coba Arah-arah ke sini ya, adalah masuk benih kentang, mm-mm. benihnya granola L sampai sekarang. Dan cocok kebetulan ya pas. Nah, itu kebetulan gitu. Karena pernah coba-coba Atlantik pun ya kan Atlantik baru 10 tahun ke sini lah ada Atlantik Mm-mm. karena ada perusahaan yang masukin benihnya tipenya itu. Ternyata Mm-mm. setelah dipelajari di lapangan, Atlantik itu nggak kuat di musim penghujan di antara bulan 2 sampai bulan 4 tuh kan hujannya pasti deras, Mm-mm. penyakitnya tinggi. Jadi hanya Mm-mm. cocok di bulan kemarau, di musim kemarau. Mm-mm. Kalau granola Oh, L kita pasang di semua musim, mau musim hujan, mau musim kemarau, kemarau. lebih bagus. Oh, cocok aja Jadi ya. produksinya masih keluar gitu lah. Oh iya ya, berarti sekarang ini lagi musim hujan, yang Atlantik kurang cocok ya? Kurang cocok. Jadi nggak banyak yang petani-petani di sini tuh nggak banyak tanam Atlantik karena perawatannya pasti ribet, pasti banyak penyakit gitu, pasti nggak rentan penyakit gitu. Pasti biasanya kemarau pasangnya gitu. Oh iya ya, terus biasanya yang datang tuh hama penyakitnya apa Mas biasanya? Kalau di kentang ya paling utama Mm-mm. ya jamur, tanaman jamur Phytophthora Jamur. infestan. Kalau ini lodoh Mm-mm. bahasanya, busuk-busuk Apa Mas? Sorry. batang, Phytophthora infestan kalau bahasa Latinnya, bahasa Mm-mm. sederhananya busuk daun, busuk batang. Oh, busuk Jamur daun, busuk akibat batang. Mm-mm. Terus ngatasinnya gimana Mas kalau kena atau ada pencegahannya? pencegahannya ya pakai pestisida. Oh, pakai pestisida. Berarti emang di sini ada perawatannya pencegahan pestisida ya di Iya, mana? Mm-mm. ini sebenarnya banyak variabelnya ya, termasuk Mm-mm. pupuk juga berpengaruh ke penyakit. Mm-mm. Pemilihan Oh. pupuk, itu pupuknya Mm-mm.
pakai apa, dosisnya seberapa, nantinya ada pengaruhnya ke penyakit itu, ke perawatan ya tanamannya. Oh iya, boleh dong Mas di-sharing nih Mas dari awal ya Mas, nggak apa-apa. Dari awal Gak apa-apa, gak apa-apa. Mas, ya persiapan lahannya gimana, terus sampai perawatannya dan ke pemupukannya juga. Kalau saya kebiasaan saya di kentang itu awal ya kita anggaplah awal pengolahan tanah ya awal di awal misalnya Mm-mm. bulan pertama kita ngolah tanah dulu. Diolah Mm-mm. tanah saya biasanya masukin buat eh, pH. Saya perhatiin pH-nya Mm-mm. dulu, pH tanahnya bagus apa enggak. Kalau Berapa kita tuh Mas pH pH-nya? tanah kentang itu optimal tumbuh di pH 5 sampai 6. Oke. Rata-rata 6 lah, 5,5 sampai 6. Jangan Mm-mm. terlalu basah, jangan terlalu asam, itu tengah-tengah Asam. netral. Mm-mm. Biasanya saya pakai kapur pertanian dolomit untuk naikin Mm-mm. pH-nya. Mm-mm. Jadi setelah olah tanah, gulmanya nggak ada, Mm-mm. kita baru masuk dolomit, kita aduk lagi. Setelah diaduk, kita pasang misalnya kalau di sini tuh di istilah bikin bedengan lah ya. Ya oke bedanya. Bikin bedengan, tabur pupuk kandang, Mm-mm. kohe, terus masuk pemupukan, pupuk dasar. Mm. Oke. Pakai apa tuh pupuk dasarnya Mas? Kalau kalau saya itu Mm. biasanya yang dasar tuh yang basicnya mereknya 1616. 16 16. Mm-mm. Berapa tuh Mas Ya, dosisnya? eh, ke saya tuh kalau ngitung ini 1 hektar tuh harus habis pupuk Iya. dasar tuh kisaran satu ton 1.200 kilogram 1.200 kilogram per 1 hektar. per. Ya, itu tuh dia Oke. coupling dua. Kalau kita lihat di brosurnya, di brosur Mm-mm. Merauke, Mm-mm. coupling dua kan. Dasar setengahnya 500 kilo sampai 600 kilo, nanti disusul lagi umur 40-30 hari. Mm-mm. Kalau saya kulturnya di dasar semua. Jadi Mm-mm. 1 ton 2 itu ya masukin aja sama luasan 1 hektar. Oke. Mm-mm. Basicnya yang dipakai 16-16, basic Ya. yang beda-beda. Kalau musim hujan, eh, anggapan saya tidak banyak ada air hujan. Jadi pupuknya itu grade fertilizernya harus tinggi fosfat kalau musim hujan. Oke. Aduh, ah, Ada? normal, normal. Halo, Halo, halo. halo. Nah, aman, Mas. Nah, tadi balik lagi. Jadi kalau musim hujan saya biasanya setel pupuknya fosfatnya ditinggiin. Jadi grade Mm-mm. fertilizer fosfatnya tinggi. Ya basicnya Mutiara 1616 plus Mutiara Merauke fosfat. Jadi Oh, fosfatnya oke. tinggi. Jadi Oke. setengah Jadi, dosis. Jadi kalau ton 1616-nya setengah 500 kilo, mm-mm. fosfatnya 500 kilo. Oke. Jadi Jadi setengah-setengah grade gitu ya. ya, grade fertilizernya bukan 1616 lagi. Jadi 16 tambah fosfatnya kan lebih. Halo, Mas. Kalau halo. Nah, oke. Maaf, Mas. Dari tadi putus-putus sinyal saya nih kayaknya. Siap. Oke. Ya, jadi kalau musim hujan itu 16-16 plus meroknya fosfat kalau Pakai musim fosfat. hujan. Oke. Ya, meroknya Untuk fosfat. pupuk dasar ya ini tadi. Ya, pupuk di dasar ya di atasnya, di atas kohe gitu. Sebelum Mm-mm. tanam, kita Mm-mm. masukin dulu pupuk. Ya. Terus selanjutnya ada kayak nunggu berapa hari dulu atau bagaimana nih, Mas? Selanjutnya bersama pupuk itu saya masukin juga pengurai pupuk. Ada beberapa produk ya pengurai pupuk buat Mm-mm. misalnya kita ngebantu ngebantu si tanah karena di tanah saya udah misalnya produksinya kan kualitasnya udah nggak sebagus dulu. Jadi Ya. kemampuan tanah dia mengolah makanan ya Mm-mm. kohe mengolah pupuk gitu ya kan Mm-mm. kimia ya Mm-mm. mulai berkurang. Jadi Mm-mm. sekarang tuh saya kulturnya kalau ada pupuk ya Mm-mm. mutiara atau apa harus ditambahkan pengurai entah itu bakteri atau Mm-mm. zat-zat pengurai lah di Mm-mm. misalnya di beberapa produk banyak Mm-mm. sekarang ada lagi rame tuh pengurai pupuk, pengurai Mm-mm. misalnya kohe kotoran hewan karena kualitas tanah kita kan udah turun. Saya alamin tuh Oh, di oke. angkatan ketiga, Mm. angkatan pertama dari sampai angkatan ketiga produksi kentang tuh menurun. Oh, ya. Jadi ini tadi pengurai pupuk tuh sebagai pembantu. Pembantu.
Karena Mm-mm. si kualitas tanah tuh ya namanya tanah ya, kita terus Mm-mm. pakai terus-terusan kimia dan lain-lain kan mau nggak mau dia kualitasnya Mm-mm. agak turun. Oke. Karena hasilnya dari hasil pun dari angkatan pertama sampai saya angkatan ketiga tuh dia turun hasil per Mm-mm. hektarnya. Ya, oke. Terus solusinya Jadi, gimana Mas? Selain tadi pakai pembantu pengurai itu? solusinya saya kalau sekarang Mm-mm. lebih istilahnya usahain kita tuh pakai pupuk, pakai apa sesuai dosis. Karena kalau orang tua zaman dulu, orang tua Mm-mm. saya, kakek, Mm-mm. bunda, bapak saya, kalau pakai pupuk itu lebih dari itu. Oh Jadi ya bisa Kak, 2 ton, pupuk bisa karena dua belum ton. tahu Karena kali ya. pikirannya semakin banyak makanan, produksinya semakin tinggi. Oh iya, padahal itu berlebihan Mas. Iya ya. Jadi rekomendasi dari Merauke kan 1 ton 200 itu udah kadar cukupnya Mm-mm. tanaman untuk tumbuh optimal lah ya bahasanya. Jadi Oh iya. segitu. Oh iya Jadi ya, oke. sebisa mungkin ya sesuai dosis lah, itu sesuai anjuran supaya ya kita tanamannya sehat, tanahnya juga sehat. Nah, oke. Tadi sampai dibantu oleh pengurai tadi. Terus gimana Mas selanjutnya? Selanjutnya setelah ya kita tabur pupuk dasar, Mm-mm. kita tunggu selama 2 minggu, kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Mm-mm. Misalnya untuk optimalkan ya pengurai tadi, dia harus jadi tanah tuh dikasih waktu dulu untuk Mm-mm. ngurai koke, ya untuk ngurai pupuk kompos dan ngurai kimianya tadi, pupuk dasar Oke. tadi. Setelah 2 minggu ya baru ditanam lah, posisinya ya kentangnya ditanam lah setelah disimpan selama 2 minggu. Oh iya. Ini Mas tanamnya bibit kentangnya tuh dari mana Mas? Eh, Kalau saya ini eh, bisa nangkar sendiri. Jadi setelah Mm-mm. panen tuh biasanya kalau kita jual yang besar-besarnya kan, yang besar-besarnya kita jual ke pasar. Yang Mm-mm. kecilnya kita kita sortir lagi jadi benih. Oh jadi ini Mas full dari sendiri ya produksi Benih. Nah, benihnya kalaupun juga. beberapa waktu kita bisa beli ke penangkar yang lebih bisa ya, ada spesialisnya ya, petani Mm-mm. penangkar benih itu. Nah, Ya. jadi paling kita beli beli ke sana. Tapi rata-rata sih karena kita hitungannya uangnya, Mm-mm. ya udahlah kita benih sendiri. Oh iya ya. Dari segi kualitas juga emang udah dicoba bagus Nah, gitu kita ya. udah dicoba bagus ya, minimal modalnya cukup lah ya, nggak istilahnya Mm-mm. nggak beli benih gitu, modal pribadi, Iya benihnya iya. benih pribadi, kita tahu turunannya kayak apa, dia Mm-mm. pas sebelum jadi benihnya kayak apa gitu kita Mm-mm. tahu. Oh ya oke. Terus tanam nih si bibit. Ya kita tanam, kita Ya, tunggu sekurang-kurangnya 20 sampai 30 hari dia dua tumbuh puluh gitu. sampai 30 hari. Tumbuh Oke. awal tumbuh. Ya, hampir sebulan nih. Awal Berarti tumbuh nggak dikasih pupuk lagi. Ditanam aja nggak tuh. dikasih, tanam aja, kita tunggu sampai tunasnya keluar umur 30. Oke. Di umur 30 baru masuk pemupukan lagi. Di beberapa petani ada Mm-mm. yang pakai pupuk lagi 16-16, kalau saya Mm-mm. 16-16 tapi sistemnya cor. Oke, dicor. Ya atau Dosisnya dibantu gimana, foliar Mas? kan, dosisnya rata-rata 1 drum itu 200 Mm. liter itu 2 kilo, 1 sampai 2 kilo. Oh, oke. Sama ditambah merokok fosfat lagi nggak? Nggak. Itu yang seperti yang Enggak, dasar kita tadi. tambah Beda ya? beda yang sifatnya poliar. Jadi dia Mm-mm. penetrasinya lebih daun kayak MAP, MKP Mm-mm. gitu. Mm-mm. Apa saya biasa pakai kalnit, nitrogen dengan kalsium. Biasanya Mm-mm. tapi lewatnya lewat semprot. Oh, berarti tadi di mix dengan yang 16 ya? 16 itu Atau biasanya enggak? cor-coran. Jadi Oh, dicor tuh kan ada dua, ada dicor, ada mm-mm. disemprot. Kalau disemprot tuh Semprot ya. dia di fungisida, Mm-mm. pestisida. Di Kalau gimana, dicor Mas? tuh dia dicor, Iya, dikocor, kita dikocor, ya dikocor. dikocor. Jadi Mm-mm. di per lubang tanam kita kasih lima Mm-mm. puluh mili lah, 50 mili larutan itu. Mm-mm. Jadi per lubang. Oh, oke. Jadi 16 plus pakai yang foliar. Nah, yang Tadi yang foliarnya lewat semua. semprot. Oh, iya iya. Itu pakainya Kalnit. Kalau awal-awal kalniat karena butuh nitrogen sama kalsiumnya. Hmm. Dosisnya tadi berapa, Mas? Sorry. Kalau yang Yang Kalnit. mana? Yang Kalnit. Yang kalniat itu 500 gram liter air. 500 gram per
per 200 liter air, 1 drum kalau di sini Oh, satu bilangnya. drum ya. Oh, iya, iya, iya. Itu di setelah pakai itu gimana, Mas? Maksudnya ada kayak jeda kah dari si 16-16 dan ke Kalnit atau gimana? Kalau saya sih biasanya masukin pupuk itu per 1 minggu sekali. Mm-mm. Jadi kalau di cor tuh saya biasanya 2 kali lah, satu musim tuh 2 kali kalau cor. Mm-mm. Mm-mm. Kalau foliarnya, seri foliarnya kan karena kita harus nyemprot kentang itu kisaran 3 hari sekali ya kalau musim Mm-mm. hujan, 3 sampai 4 kali. Iya. Jadi tiap 1 minggu atau 2 minggu sekali kita pakai foliar. Jadi Oh, ditambah minggu sekarang pakai misalkan kalnit, minggu depannya kita pakai MKP. Jadi ngikut kebutuhan oh, tanaman. jadi Kebutuhan tanamannya foliarnya juga, foliarnya juga nggak itu ya terus ya? foliar. Ya enggak, karena banyak kan kebutuhan Mm-mm. tanaman tergantung kebutuhan tanaman. Kalau umur 30 Hmm, kan dia butuh misalnya butuh tenaga ini, butuh nitrogen. Kita ya. pakainya kalnit. Kalau Mm-mm. umur 40, 50 dia kan butuh anakan yang banyak, kita butuhnya MKP, multikalium Ya. fosfat. Mm-mm. Nanti setelah 50 ke atas beda lagi buat buat istilahnya buat bobot pakainya karatepos Mm-mm. boron atau Mm-mm. nitra gitu. Jadi Oh, iya, tergantung iya. kebutuhan. Oh, oke, oke. Jadi pemupukannya tadi ya, yang si 16-16 per 1 minggu sekali, 1 minggu sekali ya tadi, sorry. 16-16 tuh biasanya lihat pertumbuhan tanaman ya. Kalau misalkan Mm-mm. pertumbuhan tanamnya rada agak terhambat, kita 2 minggu Mm-mm. sekalipun kita dikocok tuh bisa. Oh, oke. Iya, iya, iya. Berarti pemupukannya tadi, terus selanjutnya gimana, Mas? Sampai bisa eh, panen nih, berapa lama tuh jeda waktunya? Dari tumbuh itu kan umur udah Mm-mm. kita udah nunggu 30 hari. tiga Kita puluh hari tumbuh tadi. tunas lah. Mm-mm. 30 ke 50 hari kan dia vegetasi. Dia bertumbuh ada hasilnya ada tunas, ada Mm-mm. batang dan lain sampai umur Ya, 50 hari sekurang-kurangnya. 50 hari sampai 80 hari dia kan harus ada buah ke bawah. iya. Jadi rata-rata usia kentang itu dari mulai tanam sampai panen itu 100 hari rata-rata. 100 hari. Oh, ya kurang lebih tiga bulan lebih ya? 3 bulan lebih. 4 bulan lah sampai 4 jadi bulan. uang tuh 4 bulan. 4 bulan. Oh, iya, iya. Oh iya, lumayan ya menunggu 4 bulan nih. Tapi Mas biasanya saat nanam ini sambil nanam yang lain lagi nggak? Sambil menunggu gitu? Iya, karena kan di jeda waktu tadi setelah tanam Mm-mm. kentang kan ada waktu kita bulan nih Mm-mm. kita buat Mm-mm. tanam komoditas lain. Mm-mm. Istilahnya buat kan kita harus kerja nih harus selama 4 bulan nih harus harus Mm-mm. hidup nih kita Iya. harus kerjain apa dulu gitu karena Mm-mm. kalau ke kentang kan kerjanya nggak tiap hari kan. Mm-mm. Kita ada jeda dulu 2 minggu kita nunggu dulu dia tinggi baru bumbu baru ada pekerjaan yang lain gitu. Jadi Oh nggak iya, satu. nggak satu ya ya. Oke, oke. Jadi menunggu sampai 4 bulan kira-kira. Nah ya, mau nanya nih Mas, saat sudah panen itu berapa Mas dapatnya dari tadi? Sorry Mas, belum nanya tadi lahan yang Mas punya tuh berapa ya luasnya? Kurang lebih berapa ya 5 hektar adalah 5 hektar. Oh, 5 hektar. Dari 5 hektar itu tuh menghasilkan berapa ton nih Mas kentangnya? Biasanya dari 5 hektar itu nggak semuanya kentang. Oh ya, nggak semuanya kentang. Yang kentang Semuanya kentang. dipakainya tuh berapa? Yang kentang tuh dari 5 hektar tuh paling 2 hektar kentang. Mm-mm. Sisanya ubi sama bawang daun sama Hmm. wortel. Oh iya, iya. Jadi si kentang dari 2 hektar itu menghasilkan berapa ton Mas? Bentar, kalau bagus 1 hektar pun 20 ton kali 2 40. Oh iya, iya, iya. 20 ton per hektar ya. Terus penjualannya gimana Mas? Kalau Itu di sini udah ada pihak pihak ketiga bahasanya ya ada pengepul lah. Kita nggak pengepulnya. tahu nih. Ya kita pengepulnya misalkan harga pasarnya lagi 10.000, oh pengepul Mm-mm. datang ke kita tawar barangnya segini harganya deal misal di 10.000 ya udah kita sampai sana ke Mhm. pasar berangkat ke pasar itu urusan pihak ketiga ada pengepul lagi. Oh iya, mau naik mau turun itu urusan merekanya ya. Urusan dia gitu. Yang penting dia berani harga di kita saya di lahan kita udah panen segini barangnya kualitasnya segini harganya Mm. segini oh deal di sana gitu. Oh iya. Tapi biasanya ada kayak perjanjian antar petani kentang gak sih Mas? Kayak harganya nggak boleh lebih dari segini, nggak boleh kurang dari segini. Nggak bisa sih. Itu sih sebenarnya kelemahan kita petani ya. Mm-mm. Kita nggak bisa ngatur harga pasar. Jadi kita paling ada istilahnya pendengar lah. Kalau di pasar induk, oh segini. Misalnya pasar induk ngejualnya 10.000. Oh berarti di Mm. kita kisaran 9 8 ribu kita harus bisa ngejual. Jadi nggak Oh, bisa kita nahan ini barangnya mm. ditahan. Harganya mau segini, oh nggak bisa. Oh Kita nggak nggak bisa nggak ya. ada ya nggak ada
isi kemampuan ke sana tuh nggak ada Oh, berarti emang mengikuti harga pasarnya aja ya? di pasar. Oh iya, iya, oke oke. Oke, itu untuk pemasarannya ya. Nah, untuk ini tadi belum sempat nanya bagian panen. Tips panen yang benar tuh gimana Mas? Apa saat sudah 100 hari itu langsung dipanen semua atau ada kayak cara khusus untuk panen supaya kualitasnya tuh tetap oke gitu loh? Kalau secara kualitas, makanya panen saya nyaranin kalau saya sih 100 hari. 100 hari itu Mm, usia yang kalau kata orang sini tuh kulitnya tuh udah kuat. Jadi dia mm, masuk, enggak sih, umur 90 kan biasanya masih hijau, umur 90. ya, Biasanya kalau di mm, kentang umur 90 itu si kentangnya itu udah dikasih herbisida supaya dia mati herbisida, atas. ya. Buahnya daunnya habis kan mati di atas, buahnya biasanya dia ditunggu lagi selama ya 2 minggu, makanya hitungannya bulat 100 hari. Jadi di Mm, 90 hari tadi herbi, nunggu lagi 2 minggu supaya si kulitnya itu kalau granola L itu kulitnya itu tebal. Jadi masuk masuk karung tuh dia nggak lecet. mm, Sama memang ada beberapa foliar yang berpengaruh ke kulit juga ada. ya. Jadi ada unsur, misalnya kalau di kalinitra itu kan ada kaliumnya ya, kaliumnya kan Mm, tinggi. ya. Kalium tuh dia berpengaruh ke kulit, ke warna kulit. Mm, Sulfur juga kan di MAGS dia berpengaruh ke kulit, jadi warnanya lebih kuning, kulitnya lebih tebal. Makanya pas panen itu, pas ke pasar tuh orang pasar tuh paling nggak mau dia lecet karena kulitnya kalau udah lecet, misalnya dari sini ke Jakarta nih, pasarnya mm. di Jakarta. Pas di Jakarta tuh biasanya busuk karena dia lecet Oh, dari udah awal. kebuka-buka gitu ya jadinya. Karena kan di posisinya per 50 kilo, satu karung itu 50 Mm, kilo. Dia ya. atasnya ditali, terus dipanggul, gitu harus dibanting dan Ya lain-lain kena di mobil. banting-bantingan ya. Mm, Biasanya lecet kalau kulitnya masih tipis. mm, mm, Jadi orang pasar nggak mau, biasanya kualitasnya agak turun, harganya juga turun. Kadang memang nggak laku, pulang-pulang lagi lah bahasa di sini. mm. Kalau isinya nggak diterima pasar. Oh, ya ya ya. Oke, berarti itu Jadi harus eh, benar-benar mastiin ya kualitas kulit kalau di oh, granola L ya. mm. Oh ya, berarti supaya eh, oke dan bagus memang harus memperhatikan kulitnya ya, biar sampai di pembelinya tuh masih dalam keadaan bagus. Nah, mesti keadaan bagus. Oke oke Mas kalau gitu. Nah, ini kan tadi Mas jualnya langsung panen langsung dijual nih. Apa Mas ada kayak diolah juga? Kalau saya sih langsung dijual. Ada beberapa Mm, petani yang ya kalau ada kemampuannya dia barang yang istilahnya barang grade keduanya itu dibuat home industry ada. Ada mm, yang dibuat buat bisa keringan ada. Tapi kalau mm, saya sih langsung semuanya 100% langsung dijual ya via pasar. mm. Oke oke kalau gitu. Nah ini mau nanya nih Mas terakhir nih. Eh kan Mas sekarang fokusnya di eh, kentang nih. Mas ada rencana kayak mau coba-coba tanam ke varietas lain gak Mas? Atau mau fokus dulu di kentang dan beberapa lainnya tadi? Eh, Kalau saya sih saat ini karena pikirnya saya tiap hari, kalau petani itu tiap hari kan belajar ya. Saya pun nanam Mm, kentang sekarang di saya khususnya granola L ya. Belum mm, 100% juga belum karena tiap mm, hari tiap musim tuh ada aja gitu. Ada tiba-tiba ada yang harus masalah lagi gitu. Jadi mm. belum tuntas nih sebenarnya. Kalau sebut ahli itu belum Oh, ahli sebenarnya. mm, Karena tiap hari masih terus belajar. Sekarang kan seri pupuk banyak. Oh, kita coba mm. pupuk dulu. eh oh pasti ada lagi kita coba pestisida, kita masih kurang di kualitas, jadi terus tiap hari itu terus istilahnya belum belum finish Oh, pasti ada jadi yang lagi setiap belajar waktunya lagi. ada yang baru-baru lagi ya masalahnya tuh. Iya, sekarang kan Oh, meroknya datang dengan seri mm, pupuk yang ini, oh kita harus coba dulu, kita harus pelajari dulu ini fungsinya apa, mm. kalau pakai ini kelebihannya apa, jadi harus cocok-cocokin dulu gitu, karena Oh, musim setiap musim tuh beda-beda, hambatannya mm. beda-beda. Oh iya, iya, iya. Ya, ternyata walaupun sudah bertahun-tahun, ternyata masih ada aja yang harus dipelajari lagi Iya, ya, Mas. Mm-mm, lagi ya karena tiba-tiba kan sekarang iklimnya mm-mm, berubah, mm-mm, pasarnya tiba-tiba ekonominya nggak mm-mm, stabil, kita mm-mm. hitung lagi, kita olah lagi gimana caranya bertahan gitu, gimana caranya cuacanya kalau bagus, kalau buruk, kalau hasil panennya. Jadi terus ada yang harus dipelajari gitu akhirnya. Oh iya. Oke, Mas. Berarti ini saat ini fokus di kentang dulu ya, Mas. Tentang dulu yang utama Ah, ya, yang utamanya. ya utama.
Petang. Oke deh Mas kalau gitu. Mas, kebetulan sekarang kita rehat sejenak ya Mas. Siap, siap. Berapa Nanti menit? sebentar paling ya, berapa menit ya nih? 1 menit aja Mas. Ya siapa tahu Mas Menit, mau Bos. minum dulu, istirahat dulu sebentar. Nanti kita lanjut ke sesi 2 untuk tanya jawab ya Mas. Siap, siap. Oke, nah sahabat Mutiara jangan kemana-mana, silahkan siapkan pertanyaan karena sesi kedua nanti akan ada tanya jawab yang langsung dijawab oleh Mas Wildan. Berbagi dulu, Oke, berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara, oke. berbagi, lama-lama mereka gak enak sih Pak. Nah ini kayaknya kawan abang ini. Mau tua. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanam sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya kan minggu kemarin tuh kan. Bahwa tadi minta maaf buahnya saya. Oke, halo Sahabat Mutiara, kembali lagi di sesi 2 Bicara Tani. Silahkan yang mau bertanya mengenai kentang, pemupukannya, atau apapun itu, langsung saja di kolom komentar karena akan dijawab langsung oleh Mas Wildan. Mas, kita cek dulu ya Mas, pertanyaan-pertanyaannya. Boleh, boleh. Hmm, oke. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas. Yang pertama, eh, pertanyaannya itu, kalau tanam di polybag lalu terkena busuk batang itu disebabkan karena apa ya? Dan bagaimana solusinya? Tanam kentangnya di polybag. Iya, Oh, berarti jadi bagian kentang tuh kalau kalau di saya biasanya busuk daun itu diakibatkan kalau kentang tuh paling nggak mau dia istilahnya harus terkena matahari. Jadi nggak boleh ada oke. halang-halang. Terus Mm-mm, diperhatikan ini jalur airnya. Siapa tahu kalau mm-mm, polybag kan kalau kita nyiram. Jadi mm-mm. kalau kentang tuh nggak suka becek-becek tuh nggak suka. Oh, Jadi basah-basah, becek-becek nggak suka. kelembapan itu benar-benar harus jangan terlalu kering, jangan terlalu basah. Biasanya Mm-mm, kan busuk daun itu jamur. Jamur mm-mm. tuh misalnya terpancing tuh gara-gara kelembaban yang tinggi akibat Oke. air. Udah mah Mm-mm, airnya banyak, matahari nggak ada, ya akhirnya kena jamur kalau di mm-mm, saya. Makanya kalau cuaca lagi buruk tuh, kalau banyak mm-mm. hujan, oh ya Ya. ada jamur. Ditambah Mm-mm, kelembaban tanahnya yang ya pH tadi, pH-nya nggak diperhatikan. mm-mm. Sama kalau Oh, kayak kata-katanya, kalau ya bayangan saya kalau di polybag dia eh, tanamnya misalkan pinggir rumah, iya. jangan pinggir rumah, jadi harus dia agak terbuka, jadi dia harus Mm-mm. kena matahari langsung. Dan jangan sampai ketutupan pohon atau apapun Ya, gitu nggak boleh ya? karena gini, spora jamur itu Mm-mm, adanya di pohon juga ada. Jadi dia mm-mm. pas hujan, sporanya jatuh ke tanaman kita. Oh, iya, iya. Berarti rekomendasinya adalah simpan di tempat terbuka yang langsung terkena matahari. Jangan ada tanaman yang misalnya kalau misalkan ada kentang terus sebelahnya ada tangkal ada pohon mangga misalkan nggak boleh Mm. Oh, karena dia pasti bersebelahan sporanya juga dari nggak pohon boleh, mangga. Mas? Nggak boleh karena pasti dia Oh, turun sporanya dari pohon mangga tadi. oh, oh iya, Makanya berarti kalau itu tipsnya. sebelum tanam Mm-mm, kita pasti lihat ke kanan di batas tanah kita tuh ada pohon apa. Oh misalkan ada mm-mm, kayu nih, kayu kan mm-mm. dia rimbun ke atas. Dia tuh Ya. kentang tuh paling mau karena pasti dia di bawahnya masih ada jamur. Oh ya, berarti tipsnya adalah tadi si matahari itu dan hindari berlebihan air ya. Ya, sama Oke. pupuknya, Mm-mm, pupuknya kalau misalkan musim hujan, kecenderungannya jangan terlalu banyak nitrogen karena udah banyak dari air hujan. Kalau mm-mm. misalkan posisinya, misalnya dia irigasinya sama air hujan gitu. Oh ya, oke, oke. Oke, Mas, terima Pupuk yang kasih dipakai jawabannya ya, Mas.
Gimana Mas? Ya pupuk yang dipakai juga kadang misalkan udah diterik matahari, Mm-mm. tanahnya Ya, udah kelembabannya bagus, tapi pupuknya kita berlebihan, pakai ya, terutama yang ada nitrogennya, ya pasti kena ya. jamur juga. Oh, ya, ya, ya. Berarti pupuk juga sangat berpengaruh, apalagi saat musim hujan ya. Ya, Oke, lanjut nih Mas ke pertanyaan selanjutnya. Boleh di-sharing nggak Mas tantangan terbesar saat tanam kentang? Kalau sekarang tuh tantangan terbesarnya kualitas tanah sama cuaca. Mm-mm. Kalau ya jadi tantangan dari alam lah ya, kita bahasnya dari Mm-mm. alam. Kalau tanah kan Ya. ya tanah tadi udah mulai turun, kita harus Mm-mm. harus pintar-pintar mengolah tanah lagi supaya Mm-mm. kualitasnya bagus, pH-nya Mm-mm. stabil, ya Ya, kemampuan unsurnya bagus. Terus ya. cuaca kan makin sini nggak terprediksi, kadang tiba-tiba hujan lebat banget, kadang Mm-mm. kalau kemarau kering banget gitu. Mm-mm. Jadi hambatannya itu. Oh, ya, ya. Itu salah satu beratnya di situ ya Mas. Beratnya di situ karena kan cuaca kita nggak bisa ngatur. Mm-mm. Yang kita bisa atur cuma persiapan, oh kita preventif, kita kasih pupuk yang benar, kita olah tanah yang benar gitu. Oh, ya, ya. Oke Mas, terima kasih jawabannya. Selanjutnya nih Mas, kita cari-cari pertanyaannya lagi. Oke. Nah, untuk ini Mas, waktu tanam yang tepat itu baiknya saat bulan apa? Kalau kentang itu biasanya puncak produksi ya kentang yang paling bagus itu di musim kemarau bulan 6. Musim Bulan kemarau 6? pertama ya, Mm-mm. bulan 6 sampai bulan 9 kalau kemarau. Mm-mm. Kalau musim hujan biasanya optimalnya dari bulan 11 sampai bulan 2. Musim Mm-mm. hujan pertama. Jadi kentang Ya. itu kalau saya musim hujan pertama sama musim kemarau pertama disebutnya. Karena dalam Mm-mm. satu tahun itu sebenarnya kita bisa 4 kali tanam kentang kan. Ya. Tapi optimalnya di kemarau pertama sama di musim hujan pertama. Oh, oke oke. Itu Jadi rekomendasi kalau di tanamnya ya. jadi kalau musim hujan pertama curah hujannya cenderung besar, tapi dia kalau diukur ya pH-nya Mm. itu cenderung nggak terlalu asam hujannya. Oh, karena masih awal. Masih awal. Terus misalkan satu hari hujan, satu hari nggak hujan. Jadi Mm. cuacanya bagus. Ya 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 ya. Jadi agak lebih ringan. Kalau kemarau kan jelas. Kalau kentang tuh kemarau tuh paling bagus tuh kentang. Karena Mm. eh, kalau misalkan tanaman yang berbuahnya di bawah, jadi kan dia kentang tuh sepanjang hari mataharinya kan ada. Ya. Jadi lancar tuh fotosintesisnya lancar, berbuahnya Mm. gede-gede, lebat dan lain kalau musim kemarau. Mm. Hambatannya ya tantangannya kita siramnya paling ya kita harus kuat siram. Cuman kalau musim kemarau pertama kan air masih ada, Mm. terus eh, keringnya belum terlalu kering, tanahnya Mm. belum terlalu kering. Oh iya iya. Iya. Oke Nah, Mas, jarang terima hama, kasih. Mm. jarang hama. Jarang hama itu rekomendasi Ya, itu dua kan waktu itu ya, karena musim akan hujan mengurangi pertama hama kan juga. ya, nggak ada hama kan, belum ada siklus hama. Siklus hama itu Mm. bulan 3, 4, 6 musim kalau Oh, siklus hamanya. heeh. Oh iya iya iya. Oke Mas, terima kasih jawabannya. Selanjutnya nih Mas, Em, ada nggak Mas teknik atau metode pertanian yang digunakan untuk meningkatkan hasil panen? Kan tadi Mas juga kebetulan lulusannya teknik mesin ya. Apa ada kayak ilmu dulu teknik mesinnya yang digunakan di pertanian? Eh, Ya sebenarnya pertanian kan teknik, basicnya kan teknik. Ya, Kalau sekarang pun saya banyak pakai mesin, banyak ya, pakai eh, alat-alat pendukung lah ya buat ya, pekerjaan. betul. Jadi kalau hubungannya ke kualitas panen misalnya, Mm-mm. kita kan harus harus istilahnya harus dari umur sebulan sampai 90 hari harus istilahnya preventif terus ngejaga supaya nggak busuk Mm-mm. tadi, nggak busuk batang, nggak busuk Ya, daun. mm-mm. Harus kan semuanya itu pakai alat kan, belum nggak Iya, misalnya nggak bukan manual kan, dia iya, harus pakai alat, harus pakai mesin pompa, harus pakai mesin air gitu. Kita nyiram pun pakai pakai mesin air. mm-mm. Kalau di saya sekarang kan untuk mengolah tanah, nah, olah tanah kan dulu Iya, kalau orang zaman dulu pakai cangkul lama iya, kan, iya, sekarang udah sangat ada lama mesin, itu. ya ada kultivator, ada traktor untuk Iya, mengolah tanah. Sebenarnya untuk sekarang tuh sebenarnya pertanian tuh secara pekerjaan tuh udah agak sedikit gampang lah karena banyak banyak alat kan, udah mulai iya, banyak alat.
Jadi akhirnya produksinya kalau saya hitungnya begini sih, karena kadang produksi bagus misal 20 ton sampai 25 ton lah 1 hektar. Ya. Biasanya kalau produksinya bagus harganya biasa-biasa. Oh, malah gitu, Karena Mas. kalau ekonomi kan supply demand kan, kalau supply-nya banyak, demand-nya sedikit, ya harganya turun. Iya sih, Mas. Kalau harga demand-nya, kalau di sini supply-nya sedikit kan demand-nya ada, harganya pasti naik kan. Makanya saya hitungan ngejarnya bukan produksi sebenarnya, ngejarnya optimalisasi modal. Semakin kita modal optimal, ya istilahnya nggak berlebihan. Mau di depan harganya mau 8.000, mau 10.000, karena modal kita udah cukup, udah efisien di sana, harus pakai alat. Ya, modal efisien tuh harus pakai alat. Olah tanahnya dosisnya harus benar, harus pas, nggak boleh berlebihan. Kan itu ngaruh banget ya ke kualitas, istilahnya jumlah modal yang kita pakai. Yeah. Nanti kualitas di depan mau produksinya berapapun, ya harganya bagus, ya modal kita kan udah aman, udah cukup. Nanti keuntungannya juga besar. Oh iya. Iya sih Mas, benar. Oke Mas, terima kasih jawabannya. Lanjut nih, kita cek lagi pertanyaan selanjutnya. Bentar. Coba sambil dilihat ya Mas, saya cek dulu pertanyaan ini. Oke. Oke, mau nanya Mas, gimana perkembangan pasar di daerah Mas? Ini di daerah Bandung ya Mas, berarti Bandung mana nih Mas? Saya tuh kan bertanya di Bandung Selatan, cuman kalau pemasaran itu biasanya pasarnya tuh dari Tangerang, Cibitung, atau enggak kalau produksinya bagus ke Kramat Jati, Jakarta, yang saya tahu ya. Kalau sekarang tuh perkembangan pasar sebenarnya lagi lemah sekarang. Kentang tuh sekarang harganya baru di 9.000. 9.000 per kilo. Per kilo. Hitungannya 9.000 itu kalau di kita tuh keuntungan ada tapi kecil. Karena ya banyak faktor sih, ekonomi kan lagi lemah, deflasi disebutnya. Harga sayuran kan udah 5 bulan ini murah ya. Kita banyak lihat lah di media, ada kubis yang dibuang, ada istilahnya bawang daun yang diacak-acak petani di sawah gitu, di sawah nggak kejual. Terus kentang juga ini kejual kentang, cuman harganya rendah. Ya 8.000. Jadi apa karena terlalu banyak Mas, terlalu banyak produksi tapi sebenarnya gini, pasarnya sedikit. Supply itu sebenarnya kita bisa hitung lah. Karena kentang tuh nggak sepanjang tahun bisa produksi bagus. Jadi kalau supply itu kadang sekarang kan belum masa panen ya. Nah, masa panennya bulan 2. Bulan 2 pasti supply-nya banyak. Ya, Februari pasti banyak. Tapi kalau ekonominya bagus kan demand-nya makin banyak. Harganya bisa lebih baik lagi, lebih layak. Kalau sekarang kan hambatannya daya belinya nggak ada. Mau supply-nya sedikit, supply-nya banyak, daya belinya lebih sedikit, nggak ada. Harganya tetap segitu, harganya turun. Di beberapa petani sekarang tuh lagi ngeluh sebenarnya ya, ngeluh tuh gini. Harga pupuk kan ya wajar lah ya, inflasi setahun 2 tahun gitu naik, pasti naik kan. Harga pupuk terus naik, pestisida pun naik sedikit-sedikit gitu. Kita nggak bisa pungkir itu. Tapi kan ekonominya turun, harganya nggak stabil. Bukan nggak stabil sih, lebih ke kok murahnya. Kalau murah tuh ya paling sebulan biasanya, 2 bulannya bagus lagi gitu, 10.000 ke atas. Makanya saya mikir, kalau prinsip saya sekarang tuh yang dikejar tuh bukan keuntungan besar, tapi modal kecil supaya risiko kita kecil. Soal keuntungan kecil lah gitu, karena kita nggak bisa ikut pasar kan, nggak bisa ngolah pasar. Iya. Berarti antisipasinya memang dari modal ya Mas. Modalnya harus seminim mungkin, efisien mungkin, dengan cara yaitu pas barang yang digunakan harus jelas gitu, harus benar, kebutuhannya apa. Karena kalau kita ngejar sekedar keuntungan, kita pasti ambisinya ngasih modal tuh gede terus. Iya. Di depan ya kalau ekonominya terus agak lemah, ya keuntungannya kan kecil. Iya benar Mas. Aduh. Ini ya Mas, kekhawatiran para petani tuh banyaknya ini ya Mas. Ya yang ada di pikiran kita yang terasa.
yang terasa selama Yang ini. ya, yang harus itu. Ya kita udah capek-capek nih selama 100 Mm-mm, hari kita mm-mm, ya istilahnya banting tulang harus mm-mm. urus tanam, urus kentang. 100 hari pas panen harganya segitu. Oke Iya, lah, patokan rezekinya udah segitu. iya. Misalnya 9.000. Mm-mm. 9.000 kan kali 20 ton 180 juta. 1 hektar itu bisa 100 juta modalnya. Iya, Kita punya keuntungan 80 kali bagi 4 bulan. iya sih Mas. Harus dihitung itu untuk Jadi itu beberapa kan, bulannya itu ya Mas. kita hidup 4 bulan sebelum dan 4 bulan sesudah kan kita harus hidup Sesudah, kan. iya, harus 2 kali Kita panen hitungannya. 2 kali. Kita harus tanam lagi yang komoditas yang lain buat Mm-mm, muterin tanam. Kita muterin, mm-mm, misalnya usaha kita terus jalan. mm-mm. Butuh modal lagi itu. Itu lagi. Dalam 1 tahun itu biasanya kita rugi lah. Dari Mm, lima lahan itu mm, rugi 1. mm-mm, Misalkan yang kubisnya rugi, entah itu rugi karena penyakit atau rugi karena nggak ada yang beli karena harganya mm-mm, murah. Kan kita harus mm-mm. nutup itu, harus nutup Iya. keuntungan, harus nutup bukan nutup kerugian, kerugian yang Mm-mm, lain. mm-mm. Jadi tanam kentang tuh nggak tiap tahun juga untung enggak gitu. Namanya juga usaha, udah Iya. ada naik turunnya kan. Mm-mm. Cuman di Oke. di tahun sekarang tuh yang ya akhir tahun sekarang kerasanya kerasnya gitu. Jadi harga murah di pasar udah 5 bulan sekarang 6 bulan sekarang nggak Mm-mm. ada pergerakan. Nggak tahu 2025 Oh, ya semoga melonjak ya Pak, ya Mas. benar-benar karena dampak banyak ke perusahaan pupuk pun kayaknya dia udah ngerasa oh kenapa ya ini suplainya berkurang. Oh yang beli itu kenapa berkurang? Karena di petaninya juga uang berkurang. Iya, saling terkait nih Mas. Semuanya saling terkait. Saling Makanya terkait. kalau petani udah aja runtuh aja. Iya ya Mas. Oh ya Mas, mau nanya nih Mas. Tadi harganya kan naik turun. Kalau boleh tahu Mas pernah jual harga terendahnya berapa, tertingginya berapa nih selama tanam kentang? Range kemarin Ya, 5 bulan kemarin dari bulan Agustus sampai sekarang Desember mm, paling rendah tuh 7.000, 7.000. Oke, paling tingginya berapa nih? 14.000. Wow, bisa nyampe 2 kalinya ya? Itu cuman berapa hari ya? 2 mingguan lah, 14.000. Wow. Itu kenapa bisa Mas yang ini yang bisa naik itu? Eh kalau saya biasanya tanamnya nggak kan ada beberapa tempat ya jadi istilahnya di coupling. Oh bulan ini Mm-mm. tempatnya ini, bulan ini tempatnya ini. Iya. Karena kembali ke supply demand ketika supply-nya nggak ada, oh petani lain Mm-mm. nggak bisa panen, bukan nggak bisa panen, belum waktunya panen. Kita udah waktunya Mm-mm. panen. Mm-mm. Berarti otomatis harganya kebagian ya istilahnya teknik teknik untuk ngejar harga itu salah satunya itulah. Petani Mm-mm. lain belum panen, kita udah bisa panen. Dengan cara Mm-mm. ya petani lain belum tanam, kita udah bisa tanam. Oh. Jadi tanam di misalnya waktunya kita lihat dulu. Oh di wilayah sini belum ada yang siap-siap kentang nih. Oh kita harus duluan masuk misal atau Mm-mm. kita nanti terakhir. Jadi cari cari peluang sebenarnya. Hmm, saat yang lain belum Sama bisa atau tanam. atau di kondisi-kondisi tertentu, misal Mm-mm. Lebaran, mau Lebaran Ya. atau mau Natal nih. Ada Mm-mm. sih ada kabar-kabar tadi yang ngobrol-ngobrol sama petani Mm-mm. mulai agak naik sedikit karena kan mau Natal. Mm-mm. Banyak yang libur atau Ya. musim setelah Idul Adha kan banyak yang menikah. Mm-mm. Jadi pasarnya banyak nih, permintaan pasarnya Mm-mm. banyak. Oh, ya. Jadi tahu juga ya berapa bulan nih harus mulai tanamnya, Ya, berapa bulan sebelumnya. harus punya panen tuh di bulan apa, mau Mm-mm. harga segini. Ya, usahanya gitu, tapi kenyataannya kan kadang tiba-tiba harganya harusnya mahal, murah gitu. Oh, Jadi karena nggak bisa diprediksi. taunya strategi orang semuanya pada gitu juga ya, Mas. Tapi sekarang tuh patah karena ya ekonomi sih. Mm-mm. Ekonominya kan nggak bener-bener kadang tinggi, kadang Mm-mm. naik, kadang turun. Benar-benar sekarang tuh agak sulit peluangnya. Peluang harga mahal tuh agak sulit. Mm-mm. Ada harga mahal, kok modal kita udah di atas karena kita tanam di orang lain nggak tanam di musim istilahnya musim berat lah berat buat kita tanam kentang. Tadi di Mm-mm. musim kemarau kedua misal atau di musim hujan kedua Mm-mm. di bulan 3 sampai 6 misalkan itu kan Mm-mm. ekstrim, hama banyak, curah hujan tinggi. Ya akhirnya modal kita besar tapi harganya tinggi. Ya sama-sama aja sebenarnya. Hitungannya sama. Iya, kalau dihitung-hitung sama ya. Gitu aja. Ya. Iya, iya, iya.
Oke deh Mas, kalau gitu. Makasih ya Mas, penjelasannya nih sangat menarik sekali. Ya, belah. Oke. Oke. Mas, kebetulan pertanyaan sudah terjawab semua nih. Ya, Oke, terima kasih ya Mas sudah menjawab, sudah sharing-sharing juga tadi. Sebelum closing nih Mas, terakhir, ada nggak pesan dari Mas Wildan yang bisa disampaikan untuk para penonton, untuk sahabat Mutiara semuanya supaya bisa menjadi motivasi. Siapa tahu ada yang mau tanam kentang juga. kalau kalau saya sih sekarang ya yang saya rasakan sekarang di pertanian, memang kalau kita bilang kalau pertanian misalnya nggak sektor yang harapannya kecil memang karena kita kan istilahnya 50% tangan kita, 50% alam, 50% Ya. rezekinya gitu. Jadi banyak yang misalnya tidak bisa kita atur, yang harus kita atur juga banyak yang harus bisa dipelajari. Yang saya rasakan petani itu sekarang tuh masih belum banyak belajar karena dulu tuh untuk tanam kentang tuh mudah karena tanah kita kan subur dulu. Jadi Ya. kalau orang-orang tua kita nggak pernah belajar, nggak pernah cari tahu pupuk harus pakainya apa, dosisnya berapa, cara ngatur pakainya kayak apa. Jadi belum sampai sana. Ya harapan saya para petani itu kan bukan kalau di Indonesia, kalau di lingkungan di Indonesia saya rasa kalau kata-kata petani kan agak di bawah ya. Kalau kita bandingkan sama PNS misalnya, Ya. kan kalau jadi bukan menantu idaman lah kasarnya. Kalau Padahal kita nyebut petani itu padahal nggak gitu ya Mas, kan nggak tahu aja. yang nggak tahu kan, ya istilahnya umumnya kan kayak gitu. Oh petani itu rendah lah. Kalau dari segi level itu rendah. Karena saya pun agak miris sih. Seusia saya kan kalau di sini tuh rata-rata banyak ya. Kalau di luar itu kan petani itu tua-tua. Ya. Umur 50, 60 gitu. Saya umuran 20, 30-an ya. Umur 20, 30 masih banyak. Jadi harapannya mungkin kalau misalkan petani sekarang harus banyak belajar. Kita harus lebih mereka media banyak. Sekarang ya alhamdulillah ada Merauke, kita punya YouTube, punya TikTok, punya media yang lain. Sangat membantu. Kita bisa belajar dari sana sebenarnya. Cara pakai pupuk yang benar, itu cara olah tanah, cara lihat tanaman misalnya petani kan TikToknya Merauke aktif tuh. Lihat petani di sana tanamnya kayak gini, kita belajar di sana. Jadi peluang banyak. Misalnya pembelajaran banyak kita dapat sekarang, harapannya yaitu harus banyak belajar lagi. Termasuk saya pun sekarang masih belajar terus. Karena ngerasanya nggak final-final nih, nggak finish-finish gitu. Kita nggak ahli-ahli. Kalau itu tiap bulan, tiap musim pasti ada aja hambatannya gitu. Ada aja yang harus kita pelajari, harus kita sharing lagi, harus kita obrolin lagi, kita cari tahu lagi gitu. Itu ya sama ya itu yang saya khawatirkan, saya pun belum terlalu percaya diri anak saya nanti bisa jadi petani karena kualitas tanah kita kan ya mau Iya itu kekhawatiran ya Mas, karena terasa banget ya. Iya, makanya sekarang ya penggunaannya harus benar-benar pas gitu ya dari perusahaan pupuk pun alhamdulillah udah banyak asosiasi, pakainya segini, dalam pupuknya udah ada pengurai, udah ada biostimulan dan lain-lain. Di harapannya yang harus dijaga kan kita medianya ya. Kita mau bagus apapun ya kalau medianya rusak kita nggak akan optimal. Mau benihnya sebagus apapun medianya rusak gitu. Jadi harapannya lebih bisa menjaga tanah kita supaya ya anak cucu nanti mau makan dari mana, mau bisa jadi petani dari mana. Sekarang pun yang jadi petani kan dari 100 orang anak 20 sampai 30 tahun paling 10 orang yang mau jadi petani. Itu pun yang kalau kayak kata saya pun kan kalau nggak punya privilege dari orang tua nggak bakalan jadi petani. Mungkin kerja di teknik karena ada privilege dari orang tua, fasilitasnya udah ada, baru jadi petani. Kalau yang lain kan nggak minat ke sana. Nah itu medianya media tanahnya harus benar-benar dijaga. Oh iya. Oke Mas, terima kasih banyak Mas. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para penonton di rumah nih. Mudah-mudahan. Amin. Oke, baik Mas. Kita cukupkan ya Mas bicara tani kali ini. Oke. Boleh. Nah, untuk sahabat Mutiara, sekian bicara tani episode 214.
Silahkan sharing video ini dan juga like, comment, dan subscribe channel NPK Mutiara TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wah, wah, wah. Hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat Harus ada yang pupuk dikembalikan. termasyur. Yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang diragukan. Pupuk mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, tapi kebanyakan karena ilmunya terlalu banyak. Ingin hasil panen melimpah, pupuk mutiara memberikan kenyataan. Yang jelas, pupuk mutiara kini formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16, 16, 16, 15, 15, 15, 15, 9, 20, 13, 13, 24, 9, 25, 25, dan lain-lain. Pupuk ini cocok untuk tanaman hortikultura, pangan, dan perkebunan. Ingat, pupuk mutiara berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.